menghindarkan itu sistem bisnis dalam gereja dan di dalam organisasinya. Itu Pak, bagi info. Jadi memang itu tadi ya, kita yaitu Shalom Pak Paul. Ya. Shalom juga. Ya, selamat jumpa Pak Malaikat. Apa kabar? Semoga sehat semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan ini dan kita bersyukur karena boleh lagi untuk menyampaikan mungkin sebagian daripada concern kita. Pak, pertanyaan saya mengenai franchise untuk gereja Pak, yang mana banyak populer di dalam ajaran-ajaran mungkin yang karismatik dan para pendeta-pendeta yang menganut ajaran teori kemakmuran. Jadi bagaimana perspektif daripada gereja dijadikan franchise secara alkitabiah Pak? Karena saya meyakini bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kita untuk mencari keuntungan di dalam melayani Tuhan, karena franchise ini dalam pengertian ya entah itu dari suatu perusahaan ataupun pemerintah yang memberikan suatu hak kepada individu ataupun company untuk menjalankan suatu usaha yang mereka telah create atau telah dibangun. Jadi kalau gereja-gereja yang saat ini melakukan pelayanan dengan sistem franchise, kepada siapa mereka bayar Pak? Karena itu kan franchise harus membayar hak mereka untuk melakukan pelayanan, dalam arti kata ya mungkin ini bisnis. Dan kaitannya dengan amanat agung atau Great Commission, bahwa Tuhan hanya mengajarkan pergilah kamu ke seluruh dunia dan jadikan segala bangsa muridmu, bukan untuk mengajar bahwa ya kita harus membuka suatu perusahaan atau ya disamakan dengan pattern atau metode dari salah satu gereja atau ajaran yang disampaikan. Karena kalau franchise ya misalnya ya McDonald, Burger King, Coca-Cola, mereka punya resepi sama semua Pak, tidak pernah akan berubah, karena sekali itu berubah bukan lagi pemilik usaha itu yang mendapatkan nama, tetapi mungkin mereka rubah itu. Jadi ini mungkin pertanyaan saya kepada Pak Paul, kebetulan kita membuka ya tanya jawab masalah saya jawab ya. Jadi franchise itu sebenarnya bukan bisnis gereja, itu bukan kehendak Tuhan, karena gereja itu menjadi berkat. Jadi kalau ada orang ingin belajar mau buka, pertanyaannya kenapa harus pakai cabang? Jadi franchise itu memang rada aneh ya. Franchise gereja itu memang buat saya itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Walaupun tujuannya adalah supaya profesional gitu kan, mau belajar. Ya mau belajar saja. Ya kan. Loh, saya kelas evangelis saya juga bayar 500.000, tapi murah banget. Murah banget ya, murah banget. Kebetulan siswanya banyak, 30 kelas. Jadi setiap kelas itu ada 15 juta rupiah kan. Tapi apa artinya itu? Ya dengan apa yang hidup di Eropa itu nggak cukup ya 15 juta itu. Nggak cukup. Kelihatannya kalau di Indonesia besar, kalau di sini nggak cukup. 15 juta itu paling cuma berapa? Nggak nyampe 1.000 kan? Nggak nyampe 1.000 euro. Nggak bisa buat hidup. Ya, itu beda. Nah, tapi itu semua memang tujuannya adalah saya kasih videonya, saya kasih PDF-nya juga, saya kasih ininya kan, kasih sertifikat juga, semua komplit. Nah itu sebenarnya bukan untuk profit oriented, beda. Tetapi kalau nggak bayar dan yang sudah, kalau sekarang ini ya teman-teman yang kami baptis biasanya selalu menyelesaikan kelas evangelis. Tapi kalau yang bukannya kami baptis ikut nggak bayar biasanya nggak selesai.
Ya baru 4 kali pertemuan sudah nggak ditulisin lagi. Nah itulah masalahnya. Nah itu yang makanya saya suruh bayar. Lagian sebetulnya 500.000 untuk 4 bulan itu sangat murah, kali sebulan cuma 125.000. Anda makan bakso saja sekali makan 100.000. Makan bakso doang ya. Nah, jadi terus nah itu tadi, mentalitas tadi kita bangun. Tetapi franchise itu bagaimana? Ya sebetulnya tidak bermasalah, hanya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya yang franchise-franchise ini. Akhirnya benar-benar jadi kayak bisnis gereja dan mereka harus bayar franchise-nya itu. Wah repot, apalagi kalau mereka udah ada beberapa gereja yang saya beli semuanya, saat peralatannya dalamnya, saat perizinannya dibeli. Nah itu juga sebetulnya salah ya, akhirnya jadi kacau sekali. Sebaiknya tadi bangunlah komunitas. Kalau itu organisasi, biarlah organisasi. Tapi bangunlah komunitas yang alami, yang natural. Kalau yang nggak natural itu kan nanti akan terjebak dalam bisnis nantinya. Sekarang belum mungkin, tapi nantinya akan terjebak dalam bisnis. Saya kasih contoh Pak ya, Pak Paul. Jadi kalau di Amerika Serikat, yang paling terkenal itu adalah Billy Graham. Andai kata dia memakai keinginannya karena popularitasnya yang begitu hebat, dijadikan franchise, pasti dia, betul-betul mempraktekkan keimanannya, karena dia tidak pernah tersentuh dengan dunia, dan bahkan dia tidak pernah menginginkan untuk popularitas pun otomatis dia semua orang tahu, bahkan mungkin dia satu-satunya evangelis yang semua presiden Amerika sejak dia menginjil semua kenal sama dia dan bahkan dunia. Tapi dia menghindarkan itu sistem bisnis dalam gereja dan di dalam organisasinya. Itu Pak, sebagai info. Jadi memang itu tadi kita itu jangan sampai jadi itu tadi mungkin awalnya nggak apa-apa Pak. Pokoknya apapun caranya, manajemennya, kita juga nggak bisa menghakimi. Tetapi kalau dia tidak berdiakonia, bermarturia, itu salah aja gereja itu. Kalau berdiakonia banyak Pak. Dan bahkan dia membantu kemana-mana kalau ada disaster ataupun ada orang yang itu yang benar Pak, itulah gereja yang benar. Ya. Itu memang panggilan kita, gereja diakonia, berdiakonia. Makanya gereja yang tidak berdiakonia, apalagi merahasiakan diakonia kepada jemaatnya dirahasiakan, alasannya tangan kanan memberi, tangan kiri, wah itu gereja bohong bener itu. Lebih banyak bohongnya, percaya deh. Nah, karena kebaikan itu harus diketahui oleh semua orang, kata Tuhan Yesus. Itu Pak Robert. Jadi saya setuju dengan Pak Robert sebetulnya ya.